Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Apitsa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi pelajaran, yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel untuk kelas 10 SMA. Nah, mohon disimak baik-baik videonya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka kembali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri sebelum kegiatan belajar mengajar, baik itu kebersihan diri dan juga pola makan kita. Lalu yang kedua, persiapkan alat tulis sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, izin terlebih dahulu jika ada keperluan lain di luar pembelajaran. Dan yang terakhir, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk pertemuan kali ini, doa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, bab ini adalah lanjutan dari bab sistem persamaan linier 2 variabel atau SVLDV di jenjang SMP lalu. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan linier 3 variabel. Alangkah lebih baiknya pengertian dari SVLTV ini adalah pengertian yang benar-benar hasil dari analisis siswa. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel atau SVLTV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sebenarnya ada 5 di sini. Namun, untuk pertemuan pertama kali ini, kita hanya membahas 2 metode penyelesaian, yaitu eliminasi dan substitusi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan model matematika bentuk SVLDV ke dalam bentuk SVLDV dalam memecahkan masalah. Nah, jadi materi dari SVLDV ini sangat-sangat dibutuhkan pada bab ini gitu. Jadi jika kalian merasa bahwa materi SVLDV lalu kalian belum kuasai atau bahkan belum paham, alangkah lebih baiknya untuk membuka kembali catatan yang lalu. Nah, apa saja sih yang kita akan pelajari di pertemuan pertama ini pada bab sistem persamaan linier 3 variabel? Yang pertama, pengertian dari SVLTV. Yang kedua, menentukan penyelesaian SVLTV. Dan yang ketiga, ada tugas harian. Nah, pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel atau SVLTV. Nah, jadi SVLTV adalah sebuah persamaan matematika yang mana memiliki 3 persamaan linier yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Nah, contohnya, dari contoh ini sudah sangat jelas. Kita balik lagi ke pengertian dari SVLTV, yaitu suatu persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linier. Nah, di sini ada 3 persamaan linier ya. Nah, maksudnya linier itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan di
materi aspal Devi, linier itu adalah lurus, ditandai dengan sama dengan. Nah, jadi di sini bukan dia lebih besar, bukan dia lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, dan ditandai dengan ini, dengan tanda sama dengan. Lalu selanjutnya yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Nah, ini kan namanya persamaan ya. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan yang ketiga. Nah, dari setiap persamaan itu dia memiliki variabel yang 3. Coba kita lihat. Di sini ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu sudah cukup jelas ya, dan sudah cukup terlihat bahwa persamaan di sini memiliki 3 variabel. Nah, baik. Bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa cocok-cocokkan kan dari contoh yang berbentuk angka dengan dengan bentuk umum di sini. Gitu. Nah, di sini kan kita memakai variabelnya X, Y, Z ya. Di sini ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Nah, di mana di sini ada A1, A2, A3, ada B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, dan D3. Ini merupakan bilangan ya. Bilangan yang masuk ke dalam bilangan real. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung, ada 5 cara atau 5 metode untuk menentukan penyelesaian aspal Devi. Yang pertama metode substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga gabungan atau campuran dari metode substitusi dan eliminasi. Lalu yang keempat ada metode determinan, dan yang kelima metode inverse matrix. Nah, pada pertemuan kali ini ada 2 metode yang akan saya jelaskan, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, yang pertama, metode yang digunakan dalam menentukan penyelesaian aspal Devi adalah metode substitusi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa substitusi itu adalah singkatnya memasukkan gitu ya, atau mengganti gitu. Nah, ada langkah-langkah yang harus kalian pahami untuk menyelesaikan permasalahan dari aspal Devi. Yang pertama, pilihlah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, jadi kita nanti lihat dari ketiga persamaan yang ada, persamaan mana yang paling sederhana. Nanti kita akan ubah mereka menjadi sebuah fungsi gitu. Baik fungsi Y dan Z, fungsi X dan Z, atau fungsi X dan Y. Lalu langkah yang kedua, substitusikan nilai yang sudah ditemukan, substitusikan persamaan yang sudah yang sudah diubah tadi, atau substitusikan persamaan dari langkah 1 kepada X, Y, atau Z. Nanti kita lihat yang diperoleh tadi dari langkah 1 ke dalam persamaan lainnya, sehingga membentuk aspal Devi. Nah, seperti yang sudah disinggung, materi aspal Devi ini sangat berkaitan dengan aspal Devi gitu ya. Jadi mohon untuk pahami kembali. Dan yang terakhir selesaikan permasalahan aspal Devi yang diperoleh dari langkah 2. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal. Baik, di sini ada satu contoh soal yang memakai yang memakai model substitusi. Nah, di sini carilah himpunan penyelesaian aspal Devi berikut ini dengan metode substitusi. Nah, di sini ada 3 persamaan pastinya ya, karena dia aspal Devi gitu. Nah, gimana sih cara jawabnya gitu? Yang pertama, kita harus posisikan persamaan di atas gitu. Kan di sini juga belum sebenarnya sudah sangat jelas bahwa
Yang pertama adalah persamaan pertama, yang kedua adalah persamaan kedua, dan yang ketiga adalah persamaan ketiga. Tapi alangkah lebih baiknya kita patenkan gitu posisi dari persamaan tersebut. Nah, di mana persamaan yang pertama ini adalah X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Persamaan yang kedua adalah 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Nah, persamaan yang ketiga adalah 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Langkah yang pertama, pilihlah tadi salah satu persamaan untuk dijadikan fungsi Y dan Z, atau X dan Y, atau X dan Z. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan ini ya, kita memakai persamaan yang pertama saja. Kenapa? Karena dirasa lebih sederhana. Nah, bentuk awalnya adalah X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, kita buat menjadi fungsi terhadap apa? Terhadap Y dan Z. Nah, atau bahasa sederhananya, kita harus membuat fungsi tersebut menjadi X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Nah, di fungsi ini kita akan membuat menjadi X sama dengan 2Y min Z ditambah 6 gitu. Lalu langkah yang kedua, substitusikan fungsi tersebut ke persamaan lainnya. Nah, kita substitusikan X sama dengan ini ke persamaan 2 dan ke persamaan 3. Nah, baik, yang pertama kita substitusikan terhadap persamaan yang kedua. Nah, di mana yang kita substitusikan tadi ada ya nilai X yang sudah kita ketahui. 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Kita substitusikan nilai X ke suku yang pertama. 3 dikali 2Y dikurangi Z ditambah 6 ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Kita operasikan dan hasil akhirnya itu menjadi 7Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 4. Nah, kita bisa katakan ini adalah persamaan yang keempat, melanjutkan dari persamaan yang sudah ada. Mohon maaf. Lalu yang selanjutnya kita substitusikan nilai X ke persamaan ketiga, di mana persamaan ketiga itu adalah 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Kita substitusikan nilai Y menjadi 7 dikali 2Y dikurangi Z ditambah 6 dikurangi 6Y sama dengan Z dikurangi Z sama dengan 10. Nah, yang mana hasil akhirnya itu menjadi Y dikurangi Z sama dengan negatif 4. Nah, kita katakan ini adalah persamaan yang kelima. Maka kita sudah mendapatkan nih SVLDV Y dan Z gitu, dimana 7Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 4 itu adalah persamaan yang keempat, dan Y dikurangi Z sama dengan negatif 4 itu adalah persamaan yang kelima. Nah, lalu apa? Nah, setelah ini kita selesaikan SVLDV yang sudah ada. Nah, karena tadi ya dari dua persamaan itu ternyata ada satu persamaan yang sangat sederhana. Nah, kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi ya, kita ubah menjadi sebuah fungsi gitu. Kalau ini karena ini sudah SVLDV, maka nanti fungsinya menjadi fungsi Z atau fungsi Y. Nah, kita ambil di persamaan 5 karena sangat sederhana. Persamaan 5 itu Y dikurangi Z sama dengan negatif 4. Kita ubah menjadi Y sama dengan Z dikurangi 4. Nah, lalu substitusikan nilai Y ini ke persamaan yang keempat. 7Y. Kenapa nggak ke persamaan 1, 2, 3? Karena ini kan lingkupnya lingkup SVLDV ya. Jadi hanya di antara persamaan 4 atau 5 saja kita berkutiknya. Nah, persamaan 4 itu 7Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 14. Kita substitusikan nilai Y menjadi 7 dikali Z dikurangi 4 dikurangi 5Z sama dengan 14 sama dengan negatif 14. Ini menjadi
Z sama dengan 7. Oke, nilai yang pertama kita ketahui adalah nilai Z. Nah, setelah kita ketahui nilai Z-nya, maka kita substitusikannya Z ke salah satu SVL Devi tadi, mau persamaan 4 atau persamaan 5, tergantung persamaan yang lebih sederhana agar lebih mudah ya. Kita masukkan ke persamaan yang ke-5 ini ya, yaitu Y dikurangi Z sama dengan negatif 4. Nah, kita substitusikan nilai Z yang sudah diketahui tadi 7 ya. Y dikurangi 7 sama dengan negatif 4, yang mana hasil akhirnya mendapatkan Y sama dengan 3. Nah, karena sudah ada di dua nilai yang sudah diketahui, maka kita substitusikan nilai Z dan nilai Y ini ke salah satu SVL Devi. Nah, setelah permasalahan di SVL Devi sudah selesai, bahkan nilai dari 2 ya, biasanya nilai dari 2 variabel dari SVL Devi ini sudah diketahui, maka lalu kita substitusikan ke SVL Devi salah satu ya. Nah, saya mengambil persamaan yang pertama, mohon maaf. Nah, yaitu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 3 dan Z sama dengan 7. X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6 menjadi X dikurangi 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6, yang mana hasil akhirnya itu mendapatkan X sama dengan 5. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaian dari SVL Devi ini adalah X sama dengan 3, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Nah, walaupun sudah diketahui nih himpunan penyelesaiannya, tapi jika kalian masih ragu nih, ada cara untuk memastikannya gitu, yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi kepada semua persamaan. Nih, contohnya persamaan pertama nih, X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kita substitusikan nih, X-nya 5 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6. Hasil akhirnya benar 6. Lalu persamaan yang kedua juga sama, 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya dan didapatkan 4 juga. Dan yang terakhir, persamaan ketiga, 7X dikurangi 6, Y dikurangi Z sama dengan 10. Menjadi 7 dikali 5 dikurangi 6 kali 3 dikurangi 7 sama dengan 10, dan terbukti benar. Nah, berdasarkan pembuktian tersebut, maka dipastikan bahwa nilai X, Y, dan Z-nya itu sudah benar gitu, dan memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, baik, karena waktunya tidak memungkinkan untuk saya menjelaskan metode yang kedua atau metode eliminasi, kita langsung saja ke pembagian tugas ya. Nah, ini ada tugas harian yang dikumpulkan 3 hari setelah tugas ini diberikan gitu. Karena ini hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tugas ini Sabtu diberikan ya. Nah, ada 3 soal. Untuk metode penyelesaiannya, karena baru saya jelaskan satu, yaitu metode substitusi, oleh karena itu hanya metode itu saja yang kalian pakai gitu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran ini diakhiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pahami kembali materi yang sudah diberikan. Nah, apalagi ini berbentuk video ya, bisa sangat mudah dan juga bisa sangat sulit sebenarnya ya. Sangat mudahnya bisa kalian pause untuk benar-benar takutnya tadi saya terlalu cepat gitu kan ya, dan bisa diulang-ulang juga gitu. Dan agak sulitnya mungkin karena tidak berinteraksi secara langsung gitu, jadi mungkin penyampaiannya kurang mengena.
Tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kalian ya untuk tetap belajar. Lalu yang kedua, kerjakan soal latihan yang sudah diberikan. Nah, kerjakan apapun hasilnya, salah benar hasilnya, kami atau saya pribadi sangat menghargai usaha kalian. Lalu yang ketiga, jika ada materi yang kurang jelas atau kurang kalian pahami, bisa didiskusikan dengan teman atau tanyakan langsung kepada saya gitu. Jangan sungkan-sungkan, jangan menunggu sampai di titik yang aduh benar-benar gak bisa banget gitu ya. Coba tanyakan gitu sebelum materi ini menjadi semakin banyak. Dan yang terakhir, mari kita akhiri kegiatan belajar mengajar ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallim. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan memahami materi yang sudah saya berikan. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.